kemarin pada pertemuan 7 kita sudah belajar menyisip overlay. Nah sekarang di pertemuan 8 ini kita belajar menyisip handwriting. Tujuannya adalah agar kamu dapat menggunakan salah satu fitur yang ada di KineMaster, yaitu handwriting. Nah sekarang coba kamu perhatikan langkah-langkah bagaimana menggunakan handwriting. Baik, kita mulai saja pembelajaran hari ini, yaitu mengenai handwriting ya. Jadi seperti biasa kita buat project baru. Kemudian untuk background kita buat warna putih seperti ini. Nah setelah itu untuk handwriting itu letaknya ada di bagian layer ya, yang paling bawah. Kita klik. Nah, setelah itu akan muncul fungsi beberapa tombol. Seperti biasa, untuk teori-teorinya boleh kamu baca di modul yang sudah di-share oleh gurumu masing-masing. Jelas ya? Jadi di sini langsung saja ke bagian-bagiannya. Untuk bagian yang pertama, ini adalah jenis-jenis dari handwriting-nya. Ada berupa garis, tapi sebelumnya saya akan ganti warna dulu ya. Ada berupa garis, kemudian ada berupa tanda panah, kemudian ada berupa panah 2. Ini adalah tulisan yang agak buram. Ini adalah tulisan yang pensil. Kemudian ini adalah tanda silang. Kemudian ini adalah kotak yang penuh. Kemudian ini adalah lingkaran yang penuh. Kemudian ini adalah kotak yang tidak penuh atau bolong ya. Kemudian ini juga ada lingkaran yang kosong ya. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sampingnya ada pilihan warna. Tadi sudah dicontohkan ya. Jadi kalau kita milih warna merah, dapat lingkaran, dia akan berubah menjadi warna merah. Kalau kita pilih warna hijau, maka lingkaran kotaknya akan berubah menjadi warna hijau. Kemudian di bawahnya ada penghapus. Ada dua jenis penghapus ya. Satu adalah penghapus yang kita manual seperti ini, hapusnya sedikit-sedikit seperti ini. Satu lagi adalah penghapus yang ketika diklik itu akan terhapus semuanya seperti ini. Jadi kalau mau cepat silakan hapus semua, kalau tidak hapus satu per satu ya. Terus di bawahnya ini adalah pilihan seberapa besar ukuran dari jenis handwriting yang tadi kita pilih. Contoh, misalnya saya memilih ukuran terbesar, kita buat sebuah panah, maka panahnya akan berubah menjadi sangat besar. Kemudian kita pilih coba yang terkecil, kita buat panah, maka dia akan berubah menjadi yang terkecil seperti ini. Untuk ukuran yang ini, dia berpengaruh terhadap semua jenis handwriting. Misalnya tadi kalau saya memilih panah, sekarang saya coba memilih kotak, maka dia akan menjadi ukuran terkecil. Ketika kita rubah ukuran, dia juga akan mengikuti seperti ini. Cukup jelas ya? Oke, kita langsung ke prakteknya seperti berikut ini. Baik, kita langsung ke prakteknya saja. Jadi yang pertama saya akan membuat tulisan. Misalnya tulisannya adalah protokol kesehatan. Seperti biasa, saya buat sedikit lebih besar, taruh, kemudian saya buat warna hitam, terus saya buat outline-nya warna putih misalnya ini, terus glow-nya kita buat warna hitam ya, seperti ini. Oke. Nah
Setelah itu, saya akan memasukkan satu jenis handwriting. Misalnya, handwritingnya adalah berbentuk kotak. Kita set ukurannya sedikit kecil. Kita buat warnanya misalnya warna hitam lah ya. Hitam. Terus kita buat seperti ini. Kita sesuaikan seberapa besar dari tulisannya. Seperti ini ya. Setelah itu saya akan buat animasinya. Nah, animasi seperti ini sudah terlalu sering, jadi saya tidak usah menjelaskan lagi. Tetapi untuk animasi handwriting, dia ada namanya draw by stroke dan draw in order. Jadi kalau kita buat draw by stroke seperti ini, draw in order seperti ini. Jadi draw in order mengikuti bagaimana kamu menggambarnya ya. Kita set kecepatannya agak pelan. Kemudian out animasinya kita buat juga erase in order ya. Jadi kalau dijalankan seperti ini ya. Oke. Jadi saya akan set sedikit. Nah, seperti ini baru tulisannya akan muncul. Misalnya tulisannya kita buat fade seperti ini. Untuk outnya nanti juga kita buat fade saja. Seperti ini ya. Jadi kalau dijalankan hasilnya seperti ini. Oke, bisa ya. Baik. Setelah itu kita coba tambahkan, ini tulisannya muncul ya. Kita coba tambahkan handwriting, misalnya panah ya. Kita taruh panahnya warna merah misalnya, seperti ini. Oh, terlalu besar ya, udah hapus. Kita buat ukurannya agak kecil. Oh, sorry, ini garis, ini panah. Seperti ini. Saya akan geser ke atas sedikit. Kita buat animasinya draw in order saja, agak cepat boleh. Terus outnya kita buat erase in order ya, agak cepat seperti ini. Jadi kalau dijalankan hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita copy sebanyak 4 kali, duplicate sampai 4 ya, seperti ini. Terus kita pindahkan dia ke bawah sedikit seperti ini. Terus yang ini juga kita pindahkan ke bawah seperti ini sedikit. Kemudian yang terakhir kita juga pindahkan ke bawah sedikit seperti ini ya. Nah, setelah itu hasilnya seperti ini. Kalau dijalankan seperti ini ya. Selanjutnya kita tambahkan handwriting, seperti misalnya kita buat kotak tapi yang ada isi. Terus kita buat misalnya warnanya hijau seperti ini. Terus kita taruh satu ya, secukupnya saja. Kemudian kita geser lebih ke atas sedikit. Jadinya terlalu besar, kita geser. Nah, setelah itu kita tambahkan tulisan di atasnya. Misalnya tulisannya adalah memakai masker ya, seperti ini. Kita besarin sedikit. Terus kita beri warna dia merah misalnya. Seperti ini. Kita timpakan di atasnya. Baru kita set ukurannya supaya dia sama ya, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kamu buat lagi sisanya yang baris 2, 3, dan 4 seperti punya se yang berikut ini. Baik, ini punya se sudah sebuat, sudah siap ya. Nah, sekarang kita tinggal membuat animasinya sedikit. Jadi untuk protokolnya kita tarik sedikit lebih panjang dulu. Kemudian untuk handwriting yang pertama kita tarik sedikit lebih panjang ya. Jadi misalnya kita buat animasinya untuk panah yang pertama, begitu dia muncul satu kali, panah yang kedua munculnya agak jauh, kemudian panah yang ketiga munculnya agak jauh, panah yang keempat munculnya juga agak jauh. Jadi seperti ini ya. Jalankan 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, sekarang untuk tulisannya
kita set juga, misalnya begitu tulisan panahnya muncul satu, nah di sini memakai maskernya harus sudah muncul misalnya. Oke, nah kita memakai maskernya, kita buat animasinya ya. Misalnya slide left saja, slide right sajalah, seperti ini. Terus out animasinya kita buat slide left ya. Terus cek suhu tubuh juga sedemikian, slide right, outnya slide right ya. Cuci tangan juga slide right, outnya slide right ya. Jaga jarak juga, ini animasinya slide right, out animasinya slide left ya, seperti ini. Jadi kalau dijalankan ini dia muncul. Nah, handwriting yang untuk warna juga harus muncul. Oke, seperti ini kira-kira. Berarti di sini kita buat draw in order ya, agak lambat. Terus out animasinya erase in order, agak lambat seperti ini ya. Ya, kok dijalankan, tes dulu satu ya. Nah, setelah itu saya akan membuat keseluruhan animasinya seperti berikut ini. Baik, ini sudah selesai edit. Seperti misalnya kalau kita jalankan begini hasilnya ya, boleh dilihat ya, mana yang duluan muncul, mana yang terakhir muncul ya. Nah, setelah itu supaya lebih rapi semuanya tutup, maka kita batasi misalnya sampai detik sini untuk dipotong. Nah, untuk yang belum cukup kita panjangin dulu, kira-kira seperti ini. Ya, arah kanan. Kita coba tes jalankan sekali lagi seperti ini. Terus muncul panah, muncul tulisan seperti ini. Oke. Nah, sampai detik ke-10 dia akan menghilang sekaligus semuanya ya. Sepertinya yang bawah lupa kita buat animasinya. Kita coba cek dulu kotaknya. Ya, kita lupa buat ya. Draw in order, baru erase in order. Seperti ini kita lupa buat ya. Terus seperti ini ya. Oke, in order ya. Oke, kita tes jalankan sekali lagi ya. Seperti ini, muncul 1, muncul 2, muncul 3, muncul 4. Kemudian di detik ke-10 dia akan menghilang secara otomatis. Oke? Bisa ya? Baik, silakan dipraktekkan. Setelah selesai, disimpan. Nanti ada petunjuk simpan dengan nama apa. Setelah itu kirim ke Discord. Oke ya? Baik. Baiklah anak-anak, barusan tadi kami sudah melihat langkah-langkah menggunakan handwriting. Kesimpulannya adalah agar kamu lebih kreatif menggunakan fitur-fitur yang ada di KineMaster. Salah satunya ini adalah handwriting yang barusan kita pelajari tadi. Nah, demikianlah pertemuan ini. Sampai di sini dulu. Jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Semangat pagi!